Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan, ini luar biasa paparannya dan kita melihat kira-kira bahwa kondisi pandemi saat ini bukan cuma sebagai tantangan tetapi juga justru menjadi dorongan, bahkan guru-guru yang mungkin usianya senior kembali belajar tentang bagaimana dunia digital, bagaimana berkomunikasi secara online. Dan kalau tadi dipaparkan oleh Pak Iwan tadi ada website guru berbagi dan semua guru terlibat aktif untuk saling share, ini luar biasa. Saya ingat kalau kita nonton sinetron, nonton film Indonesia itu, kalau menggambarkan anak sekolah biasanya pada saat bel pulang teriak hore gitu. Kenapa? Karena mungkin bagi anak-anak itu sekolah jadi kayak penjara. Jadi ketika pas bel pulang mereka senang-senang aja. Nah ini barangkali tantangan kita ini, mindset itu sudah ada di sutradara-sutradara sinetron itu. Artinya memang tidak mau langsung tidak langsung mereka beranggapan sekolah kayak semi penjara sehingga anak-anak itu harus teriak hore kesenangan ketika bel pulang. Kita berharap nanti dengan konsep Merdeka Belajar justru ketika bel pulang anak-anak cemberut karena mereka harus pulang ke rumah dan lepas dari dunia belajarnya. Pak Iwan, ini luar biasa sekali, apalagi nanti kalau ditambahin sama Mbak Agustina ini, Mbak Agustina Wilejeng Pramestuti, ini pasti punya informasi banyak karena beliau terlibat sehari-hari di Komisi 10. Bagaimana melihat kondisi pendidikan, sesuatu yang tadi cukup ideal yang dipaparkan Pak Iwan, tentu saja Mbak Agustina akan melihatnya dari sisi yang lebih praktis, apa-apa saja memang sudah jalan dan bagaimana konsep yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan tadi bisa terdistribusi bahkan ke pelosok-pelosok di ujung sana yang sekolahnya mungkin masih ada yang belum pakai sepatu, barangkali bukan cuma di soal pendidikan tapi juga soal sinyal datanya yang masih bermasalah. Monggo Mbak Agustina untuk memberikan kita tambahan sekitar 10-15 menit, Pak. Terima kasih Mas Eko. Bagaimana caranya kita membuat anak-anak, tantangannya ya, tidak cemberut pada saat bel sekolah berbunyi. Nah, itu memang guru-guru memang ya tiba-tiba bikin PR di jam terakhir gitu ya. Aduh, ini penjara selama sekian jam, udah tambah lagi penjara lagi gitu ya. Tapi menurut saya memang anak-anak itulah gitu, Mas Eko. Jadi pada saat mereka belajar mungkin mereka tidak suka, tetapi nanti kalau mereka sudah naik ke SMP mereka bilang bahwa oh dulu di SD lebih enak deh gitu. Nanti kalau mereka sudah lulus SD, SMP ke SMA mereka bilang aduh SMP lebih enak deh. Kalau nanti ke kuliah bilang aduh masa SMA paling enak deh. Kita juga sama. Di mute ya sama hostnya. Terdengar nggak? Halo? Terdengar Mbak, monggo. Oke. Oke. Jadi yang pertama Mas Vidi Supir, terima kasih ya berkomunikasi langsung dan membuat saya bisa bergabung dengan acara yang seru dan keren ini. Kemudian Pak Iwan, kita kayak setiap hari rapat bersama deh walaupun virtual nih. Apalagi masa-masa kita bikin panja, ya ada peta jalan pendidikan yang sebelumnya ada pembelajaran jarak jauh. Ini ada lagi nih urusan Pak Iwan juga nih, pengangkatan GTK honorer menjadi ASN. Seru deh Pak itu.
Tapi kok saya meyakini ya Mas Nadiem ini sebagai menteri yang usianya masih sangat muda begitu, memilih para dirjen-dirjen yang memiliki keahlian yang cukup memadai dan membuat kita semangat untuk ikut memajukan pendidikan di Indonesia. Misalnya Pak Iwan ini, mungkin tidak ada sejarah dan riwayat beliau di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi jika dilihat dari kemampuan beliau dan kebutuhan yang ada di Kementerian Pendidikan sekarang ini, saya kira Pak Iwan tepat untuk dipasrahi mengurus ruwetnya GTK yang ada di sistem pendidikan kita. Apalagi sekarang ini dapat terpeta bahwa jumlah guru dan tenaga kependidikan yang dibutuhkan itu jauh dari jumlah guru yang tersedia. Ada beberapa dirjen yang menurut catatan saya memang memiliki kapasitas sumber daya manusia yang unggul, yaitu Pak Wikan, ya, kemudian Pak Wikan ini praktisi dan akademisi, terus Pak Dirjen PAUD, Dikdas dan Pendidikan Menengah itu adalah justru pelaku yang paham betul nih di sana itu kebutuhannya apa. Kemudian Pak Dirjen Kebudayaan itu juga praktisi. Nah, di tengah-tengah dirjen-dirjen yang lainnya juga yang memiliki sumber daya yang bagus, saya yakin Mas Nadiem sebagai Mendikbud akan terbantu yang memajukan dan merubah sistem lama yang selama ini mungkin dikeluhkan banyak pihak kurang memberi kurang apa ya, kurang, semua orang kalau yang mengkritik pasti bilang kurang ya, tapi yang khusus di bidang vokasi itu misalnya, kenapa ya tenaga keterampilan kita ini kurang, maka kemudian ada titik berat di dalam vokasi. Tapi ada juga yang kemudian mengkritik, aduh nih Pak Nadiem nih kan mencetak buruh. Kemarin waktu terakhir RDPU dengan teman-teman, saya ikut kayak emosi gitu ya, buruh gimana sih, kenapa dituduh mencetak buruh, padahal ini adalah kita mengejar ketertinggalan yang selama ini tidak dilakukan oleh Mendikbud, yaitu memberikan titik berat pada pendidikan vokasi. Kalau pendidikan dasar, pendidikan menengah, kemudian pendidikan tinggi yang selama ini sudah settle. Bahkan untuk itu Mas Nadiem membuat sistem yang baru yang akan membantu siswa dan memudahkan siswa untuk melakukan pencapaian-pencapaian dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, cuma dalam proses bernegara ini ada beberapa hal yang harus saya berikan catatan. Ya, sebelum nanti Mbak Inalim sebagai pengamat pendidikan menyampaikan beberapa hal dan saya berharap membantu kita, Mbak Inalim jika berkenan nanti dalam waktu dekat, mungkin sekitar bulan Maret, saya menjadi ketua panja untuk pengangkatan GTK honorer menjadi ASN. Mbak Inalim mungkin berkenan untuk bergabung menjadi salah satu narasumber kami. Bagaimana guru dan tenaga honorer ini dibutuhkan pesan dan perannya di dalam mengangkat sistem pendidikan Indonesia supaya menjadi yang lebih baik. Nanti surat akan segera kita kirim, Mbak. Kemudian Mbak Meina dari Marijo Belajar, saya juga berharap mau menjadi salah satu narasumber nanti pada posisi setelah kami reses ya pada bulan Maret akhir mungkin untuk bisa bergabung dan mencari solusi yang terbaik bagi teman-teman GTK honorer yang hari ini berharap untuk diangkat menjadi ASN. Menjawab teman-teman dari INSI, ada dua hal yang ditanyakan kepada saya. Yang pertama adalah tanggapan dan harapan terhadap 7 langkah yang dilaksanakan oleh Mas Menteri. Kemudian yang kedua adalah Mas Menteri membuat suatu pencapaian penting untuk revolusi pendidikan Indonesia. Menurut tanggapan Mbak bagaimana? Saya jawab yang kedua dulu ya. Bahasa revolusi di dalam bidang pendidikan menurut saya tidak sama dengan
pengertian revolusi yang selama ini kita pahami bersama. Bahwa revolusi itu bersifat keras dan frontal, yang menurut saya tidak cocok untuk dunia pendidikan, ya. Karena di dalam dunia pendidikan itu perubahan harus dilakukan secara incremental dan tidak bisa satu pihak, sehingga harus terintegrasi di antara 3 penentu sukses pada pendidikan di luar siswa. Di antaranya adalah sekolah, kemudian masyarakat, dan keluarga. 3 hal ini yang memiliki peran yang cukup, harusnya selaras, persentasenya sama, ya, mirip, itu kalau selisih ya dikit, sekolah, masyarakat, dan keluarga. Jika sekolah itu kemudian melakukan satu manuver berat yang membuat anak-anak itu bisa berada pada jalur yang ditentukan, keluarga juga, tetapi masyarakatnya memberikan contoh-contoh yang tidak mendukung, percuma saja dua sisi ini melakukan kerja keras tapi tidak mendapatkan dukungan. Baik, yang pertama adalah penggantian ujian nasional dengan asesmen nasional. Saya kira memang banyak orang akan mengatakan bagaimana menerapkannya ya, survei karakter, survei lingkungan belajar, kemudian menerapkan kompetensi minimum, ukurnya bagaimana? Maka mereka mengatakan bahwa terjadi penggambangan. Kok mudah sekali ya, orang standarnya dibikin begitu. Maka mungkin secara teknis dan praktis, Kementerian Pendidikan harus membuat sebuah kisi-kisi yang harus di-launching keluar. Sehingga orang yang bicara negatif itu akan kemudian langsung terjawab. Saya ingat dulu pada awal-awal Mas Nadiem ini menjadi menteri, kemudian membuat kebijakan-kebijakan dalam waktu 100 hari, kemudian membuat simulasi pertanyaan. Kalau pertanyaannya begini, jawabannya ini. Sehingga orang kemudian diem. Ya. Nah, ini muncul lagi karena memang kebijakannya terus bertambah. Yang kedua, bagaimana praktik memberikan hak mahasiswa untuk mengambil kuliah di perubahan penilaian SKS. Ini juga rumit, maka memang perlu persiapan yang cukup dan kemudian bekerja sama dengan seluruh kampus yang ada. Ya. Sinkronisasi mahasiswa satu fakultas dengan fakultas lain juga tidak gampang. Maka segala sesuatu mungkin harus ada trial terlebih dahulu. Kalau trialnya berhasil, mungkin berkembang terus gitu, sehingga akhirnya kita bisa menjalankan sistem ini dengan baik. Kemudian tentang organisasi penggerak, guru penggerak, dan sekolah penggerak. Nah ini Pak Iwani yang kena kemarin waktu itu, aduh ampun deh. Ketiganya memang merupakan sasaran yang sama. Kemudian mengapa menjadi program terpisah dan tidak terpadu? Nah, mungkin karena kelihatannya tidak terinformasi, tidak terpadu, ya. Maka kemudian kita minta untuk mendeklar sekolah penggerak, guru penggerak, dan organisasi penggerak itu tujuannya untuk apa. Jadi tidak sepotong, sehingga kita terinformasi dengan baik. Nah, kemudian ada polemik yang luar biasa kemarin diselesaikan dengan sangat bijak oleh Pak Mas Menteri dengan mendistribusi anggarannya kepada teman-teman guru honorer dan guru-guru yang belum mendapatkan perhatian di Kementerian Pendidikan. Dan ada lagi tentang persoalan untuk sekolah pinggiran, persoalan tentang minim prestasi, dan sekolah swasta dengan akreditasi yang tidak sesuai. Nah, menurut saya nanti beberapa hal akan disesuaikan ya oleh kementerian supaya sekolah-sekolah dengan, kalau bahasanya teman-teman yang ada di daerah 3T ya, teman-teman di Komisi 10 itu daerah 3T, itu bisa mendapatkan fasilitas yang lebih daripada teman-teman yang ada di Jakarta atau mungkin di kota kelahiran saya di kota Semarang. Kemudian untuk atas catatan peta jalan pendidikan, pada hari ini kita Komisi 10 membuat kesimpulan mengenai panja yang akan dirilis besok pagi. Ya, yang paling pertama dan utama adalah tentu sebagai DPR kita harus bicara mengenai dasar hukum dari pelaksanaan peta jalan pendidikan. Nah, peta jalan pendidikan ini menurut kita akan jauh lebih baik jika berada dalam sebuah sistem undang-undang namanya Sistem Pendidikan Nasional.
Karenanya pelaksanaan PJP ini tentunya harus bersama-sama dengan proses revisi Undang-Undang tentang Sisdiknas. Ya, kemudian kalau sudah ada di situ segala hal perkembangan program baik teknis maupun petunjuk pelaksanaan teknis maupun terapannya itu bisa dilaksanakan oleh teman-teman dari Dikbud. Selain pertanyaan-pertanyaan yang dari teman-teman INSE, saya ingin menyampaikan 4 hal yang lain. Yang pertama adalah hubungan antara pendidikan dan kebudayaan. Tadi Pak Iwan sudah bagus sekali meng-quote dari Ki Hajar Dewantara bahwa kebudayaan itu tidak bisa dipisahkan dari pendidikan. Betul. Maju mundurnya kebudayaan tentu itu akan menentukan maju mundurnya sebuah bangsa. Perkembangan peradaban itu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan bangsa itu sendiri. Selama kurun waktu 40 tahun terakhir, kebudayaan kita banyak tokoh-tokohnya itu memberikan keteladanan untuk menghebatkan kebudayaan-kebudayaan di luar Indonesia, baik kebudayaan Barat maupun kebudayaan Timur secara berlebihan. Tokoh-tokoh kebudayaan kita sendiri itu tenggelam dan mungkin kurang memberikan pemahaman, pendidikan, keteladanan, dan pencerahan kepada generasi muda berikutnya. Maka saya berharap bahwa bagaimana majukan pendidikan kita itu Pak Nadiem dapat menyelaraskannya dengan perkembangan kebudayaan yang ada. Pendidikan akan berhasil jika kita mix and match dengan kebudayaan manusia sehari-hari. Yang kedua adalah mengenai pembiayaan. Sekali lagi tak akan lelah saya bicara mengenai pelaksanaan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa pendidikan adalah hak seluruh warga negara Indonesia. Kemudian ada wajib pendidikan dasar dan kewajibannya dibayar oleh negara. Pada hari ini yang terlaksana dibayar oleh negara secara hampir utuh, belum utuh 100%, adalah pendidikan dasar di sekolah-sekolah negeri. Sekolah swasta belum. Padahal menurut kami, seluruh pembiayaan dari negara yang diambil sumbernya dari masyarakat, paling besar itu adalah pajak, itu seharusnya membiayai seluruh komponen pendidikan tanpa terkecuali. Kalau istilahnya teman-teman di kebudayaan itu adalah money follow student, bukan money follow school. Student yang ada di sekolah swasta, dimanapun dia berada, memiliki hak yang sama untuk dibiayai oleh negara, sama dengan siswa yang ada di sekolah negeri. Nah sekarang ini kalau sekolah swasta kan gurunya dibayar oleh iuran dari orang tua murid, siswanya membiayai sendiri. Sedangkan kalau di sekolah negeri itu gurunya dibayar oleh negara dan seluruh urusan kepentingan pendidikan itu diselesaikan oleh negara. Maka money follow student ini supaya mungkin dicari formulanya bagaimana mulai bisa menggunakan pelaksanaan 20% pembiayaan APBN untuk pendidikan. Sehingga hal-hal yang bersifat seperti kemarin disampaikan upgrade dari para pegawai negeri sipil untuk meningkatkan pendidikannya itu tidak mungkin bisa dikurangi dan dialihkan untuk membiayai siswa kita yang ada di sekolah-sekolah swasta. Kemudian yang terakhir, yang nomor 3 ya, titik berat dukungan maksimal kepada vokasi itu memunculkan adalah adanya penilaian bahwa pemerintah ini mau cetak buruh nih. Nah, padahal menurut saya tidak.
ya. Dukungan besar secara maksimal kepada urusan vokasi ini merupakan kompensasi karena selama 30 tahun terakhir vokasi ini ketinggalan zaman, tidak terpikirkan. Sehingga teman-teman di perindustrian, perdagangan, kemudian dunia kerja itu mengatakan bahwa hasil pendidikan kita itu tidak kurang. Sehingga anak-anak yang lulus dari SMK, yang lulus dari S1 itu kok ternyata tidak siap kerja. Akhirnya kalau mereka yang memang memilih untuk langsung ketika kuliah itu menjadi kerja di sebuah perusahaan-perusahaan, maka titik beratnya ada di vokasi. Tetapi pada sekolah-sekolah yang bersifat lain, misalnya kayak saya misalnya, sekolah di sarjana sastra Undip S1. Setelah itu apakah saya ingin langsung bekerja? Tentu tidak. Karena itu saya tidak memilih vokasi, karena sudah pilihan saya itu sudah sastra. Saya ingin menjadi sastrawan waktu itu, atau saya ingin menjadi seorang budayawan. Maka kemudian terus setelah itu saya belajar dan belajar, walaupun kebetulan kepleset di dunia politik. Maka janganlah disalahkan kalau vokasi hari ini mendapatkan heavy, mendapatkan dukungan yang demikian besar, tidak hanya soal dana, tapi juga pikiran dan perhatian, karena memang ini ketinggalan, gitu, biar sama dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah bahwa kurangnya sumber daya manusia dan nggak meratanya jumlah pengajar ini tentu merupakan tanggung jawab pemerintah nih, karena apapun guru memberikan memiliki prosentase yang besar dalam mutu pendidikan. Kalau guru-guru honorer itu kemudian tidak segera diangkat, padahal mereka itu posisinya adalah mengajar hari ini di kelas-kelas, maka mereka tidak sejahtera. Bagaimana kesejahteraan tidak terjamin? Mereka dituntut untuk memberikan yang terbaik kepada siswa. Tentu hal itu tidak mungkin terjadi. Maka saya berharap bahwa tenaga honorer ini segera minta dukungan pada teman-teman ya untuk bisa menyuarakan lebih lanjut, diangkat supaya mereka itu sejahtera, ya, kesejahteraan secara finansial juga terjamin, statusnya jelas, dan yang itu yang membuat kemudian mereka dengan baik dapat mengajar anak-anak kita. Apakah guru dan tenaga honorer ini memang patut mendapatkan itu? Saya kira iya. Harus dicatat bahwa mereka adalah bukan pencari kerja. Mereka sudah bekerja dan sekarang ini minta untuk statusnya ditetapkan. Saya kira 4 hal itu yang ingin saya sampaikan. Yang terakhir, di luar hal-hal yang ditanyakan oleh teman-teman di INSE. Selanjutnya terima kasih. Kalau ada pertanyaan dan tanggapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada pukul 20.30 nanti saya akan masuk ke Zoom yang lain. Kalau ini tidak bisa saya hindari kan urusan kepartean. Jadi pada jam 20.30 nanti saya izin. Tapi sebelum itu tentu saya masih akan tetap berada bersama dengan teman-teman INSE. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Adi, Eko. Waalaikumsalam Bu Agustina, terima kasih sudah memberikan paparan kepada kita. Pak Iwan ini waktunya tinggal sedikit, saya nggak tahu masih ada waktu atau tidak, barangkali 5 menit Pak Iwan. Kalau memang masih ada waktu, ada pertanyaan yang memang ditujukan khusus pada Pak Iwan ini. Satu pertanyaan berkenaan dengan apakah nanti nasib guru-guru honorer akan diangkat semua, termasuk guru honorer yang ada di bawah Kemenak, atau bagaimana Mendikbud ini bisa mengangkat kompetensi guru-guru yang sangat lemah. Gimana nasibnya kalau guru honorer itu kompetensinya amat sangat lemah? Mungkin 2 pertanyaan itu kalau memang masih ada waktu Pak Iwan sebelum meninggalkan tempat. Karena ada, monggo silakan Pak. Terima kasih Mas Eko. Terkait dengan guru honorer tadi Bu Agustina, tentunya kita semua dengan spirit ingin mencari bagaimana ada solusi terbaik ya untuk semua teman-teman guru honorer. Karena ini kan karena masalah supply dan demand tata kelola guru kita sudah lama mungkin tidak berjalan optimal. Jadi karena itu kita mencari sebuah solusi yang kita buat saat ini dulu. Nanti tentunya ada solusi yang nanti lebih baik lagi di masa mendatang, tapi mudah-mudahan yang terpenting pada saat ini adalah
mereka bisa mengajar dengan kondisi kerja yang jauh lebih baik tentunya, itu yang kita harapkan, yang manusiawi lah ya, dan itu harapan dari kita semua. Dan untuk kalau guru-guru ya, kalau guru yang kompetensinya lemah ya belajar lah. itu tetap semua guru adalah seorang pembelajar pada hakikatnya ya. Guru itu sebuah pekerjaan yang sangat mulia, sangat terhormat, dan saya juga seorang guru ya. Identitas utama saya tetap bagaimanapun saya merasa walaupun banyak peran yang saya jalankan, tapi saya adalah guru dan saya juga pernah jadi guru honorer gitu ya. Tapi intinya guru itu adalah pembelajar. Jadi yang kita lindungi kan anak-anak kita sebenarnya ya, pada akhirnya layanan kepada anak-anak itu. Jadi itu yang kita perjuangkan sama-sama, kita bantu, tinggal menumbuhkan kemauan kok. Belajar itu sebenarnya yang paling mahal itu bukan punya bakat yang paling hebat, tapi punya kemauan yang paling kuat. Seperti halnya kepada murid-murid kita, kalau bagi saya sebagai seorang guru, siapapun murid yang datang ke kelas saya, bagaimanapun asal-usulnya, saya yakin mereka mampu untuk mencapai kondisi yang paling tinggi, jadi ekspektasi yang tinggi. Jadi the culture of high expectation. Itu adalah salah satu rahasia dari pembelajaran yang bisa memberikan dampak makna yang bagus. Kepercayaan dari seorang guru terhadap murid-muridnya. Siapapun mereka, dari manapun asal-usul mereka, apapun kondisi mereka sebelumnya, dengan sebuah scaffolding yang bagus, pembelajaran yang kita lakukan sesuai dengan bagaimana menjemput mereka dari perkembangan mereka, itu bisa membawa mereka pada mentransformasi. Karena yang seperti banyak pakar pendidikan yang menyebutkan pendidikan itu harus transformatif. Nah, itu hanya bisa terjadi jika yang melakukan proses pendidikan itu percaya bahwa setiap anak mampu untuk mencapai level yang paling tinggi. Dan Indonesia menurut saya salah satu hal yang yang perlu untuk kita kuatkan, mungkin dalam transformasi pendidikan ini, mungkin apakah itu sebuah revolusi pendidikan, adalah sebuah mindset bahwa growth mindset. Growth mindset itu kan pola pikir untuk meyakinkan atau meyakini bahwa dia bisa, seseorang itu mampu untuk berkembang. Jadi memasang sebuah ekspektasi yang tinggi dan yakin jika dengan sebuah kerja keras dia akan mampu mencapai itu. Itu beda dengan fixed mindset. Fixed mindset itu lebih seperti ya udahlah saya seperti ini anaknya kok, ya saya nggak usah lah terlalu tinggi banget, nanti kalau ketinggian nanti susah, kalau nanti sedih kalau nggak sampai gitu ya. Nah itu menurut saya ya mungkin ada baiknya dalam konteks ya kita mungkin tidak lebih humble kelihatannya, tapi pada saat yang bersamaan untuk sebagai sebuah bangsa menurut saya kita memerlukan sebuah keberanian untuk mampu berjuang atau membuat mimpi yang setinggi-tingginya. Negara ini lahir, Indonesia ini lahir menurut saya dari para pemimpi dan para pejuang. Mereka adalah orang-orang yang berani bermimpi pada saat itu bahwa dengan kondisi yang sangat terbatas, Ki Hajar, Kartini, Bung Karno, Bung Hatta, dan lain sebagainya, Indonesia menjadi merdeka itu adalah sebuah kondisi yang sangat sulit untuk terjadi. Tapi mereka percaya, karena mereka memiliki kemauan dan berjuang untuk itu. Apapun yang hambatan yang mereka lalui, mereka tidak menyerah. Dan itu menurut saya adalah sebuah warisan keteladanan yang harus generasi masa kini itu harus itu yang menjadi pegangan yang sudah dicontohkan oleh para pendiri Republik. Kita tuh merdeka dengan bambu runcing, bukan dengan tank yang paling hebat atau pesawat yang paling hebat. Kenapa bisa bambu runcing mengalahkan Belanda yang punya teknologi canggih dan sebagainya? Karena ada kemauan, ada rasa untuk berjuang nggak menyerah. Itulah yang menurut saya dalam melakukan perubahan cultural ya, perubahan kebudayaan, perubahan mental atau mindset, kita memiliki mutiara keteladanan yang berlimpah dari para pendiri Republik ini. Dan sejarah kita itu menunjukkan bahwa kita akan bisa berhasil jika kita bisa memasang sebuah target yang tinggi. Indonesia merdeka, waktu itu sebuah mimpi yang unlikely, dan keberagaman Indonesia luar biasa, tapi kita bisa berhasil gitu. Karena ada sebuah kemauan dan ada perjuangan yang tidak menyerah pada waktu itu. Mudah-mudahan kita semua, apapun bidang kita ya, termasuk di bidang pendidikan, bisa menggali keteladanan dari para pendiri Republik yang memang orang-orang yang luar biasa, dan bagi saya itu terus menjadi inspirasi. Ya, salah satu
tokoh favorit saya ya seperti yang teman-teman mungkin sudah tahu ya, Ki Hajar Dewantara gitu. Itu sangat melampaui zamannya. Ki Hajar itu sangat melampaui zamannya, dan Ki Hajar jangan dipikir semua orang waktu itu mengerti Ki Hajar itu seperti apa. Dia termasuk juga yang waktu itu banyak yang tidak percaya dengan Ki Hajar, dengan perjuangannya. Tapi Ki Hajar tidak nyerah gitu, dan tidak menganggap bahwa itu merupakan sebuah hal yang melemahkan semangatnya. Ing ngarso sumtulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Yang pertama, ing ngarso sumtulodo, kata kuncinya jadi teladan. Berlomba-lombalah kita semua menjadi teladan yang terbaik. Yang kedua, ing madya mangun karso. Kata kunci di situ adalah membangkitkan semangat, karso. Itu menurut saya adalah kunci yang dalam proses pendidikan sering hilang. Membentuk manusia yang pintar, manusia yang terampil, tapi kemauannya lemah. Apa gunanya? Kalau orang pintar kemauannya lemah, percuma. Tapi kalau orang yang biasa-biasa saja kemauannya kuat, itu akan jadi. Dan ingat sosum tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Yang ujung-ujungnya adalah membentuk manusia-manusia yang merdeka, manusia-manusia yang berdaya menuju kemandirian. Jadi sebenarnya filsafat Ki Hajar itu menurut saya itu sangat komprehensif, bahasanya sangat sederhana. Tapi menjadi teladan, menjadi pendidik itu adalah menjadi teladan, menjadi penguat semangat, bukan melemahkan semangat, dan menjadi pemberdaya untuk kemandirian atau membentuk manusia-manusia merdeka. Mudah-mudahan teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang hadir di sini, terus menjadi teladan untuk semua ekosistem dimanapun Bapak Ibu berada. Terus kita saling menguatkan semangat untuk yang lebih baik. Tentunya yang terbaik kita berorientasi kepada 3 hal, yaitu siswa, dan siswa. Harus itu, fokus ke situ. Dan kita semua selalu mencoba untuk memberdayakan diri kita menjadi orang-orang yang merdeka, dan juga memberdayakan yang lain untuk menjadi juga mandiri dan merdeka. Merdeka itu bukan berarti suka-suka gue ya. Karena Indonesia merdeka bukan berarti Indonesia suka-suka gue. Ada sebuah tata kelola yang kita sepakati sebagai sebuah masyarakat, dan menjadi pijakan kita. Dan tentunya yang paling terpenting adalah apapun kompetensi global, kecanggihan teknologi kita hadapi, tetaplah kita berjiwa Indonesia, memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Terima kasih atas kesempatannya, Insi. Mohon maaf Bapak Ibu semua, saya harus meninggalkan forum ini karena juga ada rapat yang harus saya pimpin sebentar lagi. Bu Agustina Wilujeng, saya mohon pamit. Semoga sehat-sehat selalu. Bu Inalim, saya mohon maaf sekali, nanti saya bisa catch up, dan nanti di kemudian hari mungkin kita bisa satu panel lagi. Bu Mena Ngangi, Ibu Guru yang ini kayaknya luar biasa ya, masa pandemi membuat sebuah gerakan, dan teruslah berkomunitas dan berbagi. Semoga selalu jadi inspirasi kita semua. Saya mohon pamit Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Pak Iwan. Iwan, Semangat Pak terima Iwan. kasih waktunya, pandangan-pandangannya memang kita butuhkan untuk pendidikan kita ke depan, dan kita masih, Bu Agustina tadi masih ada waktu juga sampai 20.30, ada di forum ini 20.30 beliau nanti ada kegiatan. Mungkin sebelum itu ada banyak pertanyaan juga buat Bu Agustina dan yang lain-lain. Kita atas nama panitia Pak Iwan, sebelum pamit mundur kita ucapkan terima kasih. Sekali lagi terima kasih dari teman-teman panitia dan juga mungkin peserta semua. Selamat malam Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lanjutin lagi diskusi kita berikutnya. Teman-teman, waktu kita masih panjang. Ada Bu Inalim dan ada Bu Meina Nganggi yang akan nanti memberi perspektif pada kita. Ada juga pertanyaan-pertanyaan buat Bu Agustina, mungkin